Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, siap beribadah pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Amin. Saudara, kemarin ketika saya dan tim doa mengadakan fellowship bersama keluar kota. Dan ada satu kejadian yang sangat memberkati saya. Waktu kita datang ke satu tempat itu tempatnya berundak-undak, saudara, banyak tangganya. Jadi salah satu rekan pendoa yang kita ajak yang ikut adalah Om Asyul. Wah, saya melihat Om Asyul itu luar biasa. Gimana perjuangannya menaiki tangga demi tangga. Dan satu ketika kita sudah hampir pulang, ada satu anak tangga, sekitar mungkin 5-6 anak tangga yang harus kita naiki. Saya lihat Oma sudah kecapean. Terus saya langsung spontan, saya bilang, Oma naik ke punggung saya. Saya gendong, saya gemblok. Teman-teman semua pada teriak-teriak, jangan. Tapi saya coba gemblok si Oma, saya coba gendong. Dan saya coba naikin tangga itu. Dan akhirnya berhasil ke step yang paling atas. Wah, semuanya pada ketawa-ketawa dan kita have fun semuanya hari itu kemarin. Dan saudara, ketika saya pulang, saya diingetin tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan ingetin saya di dalam Yesaya 46. Ketika Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambut kita, Tuhan menggendong kita. Dan di situ Tuhan sepertinya berbicara sama saya bahwa bagaimana Tuhan menggendong setiap kita. Dia memikul setiap kehidupan kita. Bahkan dia rela mati untuk setiap dosa-dosa kita. Dan saya punya Tuhan luar biasa, saya bilang. Kita bangga punya Tuhan yang dahsyat, amin. Dan hari ini kita berikan yang terbaik lewat ibadah kita. Sepakat semua? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pandang anugerahnya yang begitu besar atas hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Pengorbanan-Mu yang begitu mahal di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami satukan hati. Kami bawa penyembahan kami. Ucapan syukur kami. Buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu. Buat belas kasihan-Mu yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini hidup kami semakin di-refresh Tuhan. Lalu ibadah pagi hari ini, kehidupan kami semakin dimaksimalkan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibadah ini milik Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan hanya bagi Tuhan saja kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama setiap kita katakan, amin, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bawa hatimu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap tetes darah-Mu yang tercurah bagi kami. Menyelamatkan hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Mari sampaikan kepada Tuhan. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Katakan, Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkatku. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami berikan sorak-sorai buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Angkat suaramu, angkat hatimu, serukan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yang wanita saja angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Amin. Bagi Dia pujian kami Tuhan. Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Mari yang pria sama-sama dengan saya katakan, Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi, sama-sama dengan segenap hatimu serukan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari angkat suaramu, angkat kedua tanganmu, katakan, bagi Dia. Dia, yes, amin. Hormat kami, syukur kami, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya mau dengar suara jemaat saja, katakan, bagi Dia semua. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan.
kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur. Lebih lagi sama-sama serukan. Oh bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya, serukan sama-sama. Layaklah semua segala bangsa, come on, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaknya. Sambil mengangkat kedua tangan, serukan layaklah. Oh layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus. Sekali lagi, serukan layaklah semua. Layaklah. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Rabasyara Rabasyara. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi serukan. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Berikan aplaus yang paling meriah buat Tuhan. Sorak-sorai lebih lagi buat Yesus Tuhan. Serukan bersama-sama, katakan layak disembah. Amin, amin. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap memuji Tuhan, bersukacita buat kasih dan kebaikan Tuhan. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Tengok kiri kanan, kasih shalom, kasih selamat. Kalau ada yang belum kenal, kenalan dulu. Bilang selamat datang di GBI Sungai Yordan. Kita satu di dalam Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, kita mau nyanyikan kasih setia Tuhan. Siapa yang mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya? Haleluya. Bilang ini, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Yang mengalami kasih Tuhan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk jemaat Tuhan, sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kita mau nyanyikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, keramat baik di dalam hidup kita. Haleluya. Katakan, dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Come on. Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut di dalam Yes. hidupku dipulihkan, ya Tuhan Semua Allah kebenaran. yang mengalami kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia Amin. bagiku. Katakan, dia ada di dalamku. Semua. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Katakan, dia penuhi. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kebenaran. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut di dalam Amin. hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaran. Sungai Yordan semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yuk semua tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Amin. Kita alami kebaikan Tuhan setiap hari. Kasih dan kesetiaannya senantiasa dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. He is so good to you. Lihat kiri kanannya. He is so good. Tuhan baik buat kamu loh. Tuhan baik buat aku juga. to you. Yes. Lihat, tengok depan belakangnya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. Come on. He is so good to you. He is so good to you. Amen. Jesus is so good to you. And he is so good to you. Katakan. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi katakan. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Yes. So good to you. Amen. He is so good to me. Jesus is so good to you. He's so good to you and me. Say. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Amin, 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 amin. Haleluya.
Lebih lagi kita mau serukan nama Yesus. Yuk jemaat Sungai Yordan, ekspresikan pujianmu di hadapan Tuhan. Serukan namanya, nama yang berkuasa yang menyelamatkan setiap kita. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Semua. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan namanya. Bilang ini, Tuhan kau luar biasa. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Yang wanita saja ya, serukan ya. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Yuk para bapak-bapak, para pria katakan sama-sama. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas nama. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Dahsyat perbuatanmu Tuhan. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Kita sepakat sekali lagi serukan sama-sama. Serukan namanya, semua. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan di bawah namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan namanya. Katakan kau luar biasa Tuhan. Amin. Yes. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yes. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu membebaskan kami. Kasih-Mu menguatkan roh kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, Kau telah mati gantikan hidup
bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sungguh pengorbananmu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau rela mati bagi kami. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Angkat suaramu. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan. Lebih lagi surga. Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidup kami. Kasih-Mu memperbaharui hidup kami. Darah-Mu menyucikan hidup kami. Oh Rabasyaralabaralabaralabar. Mari jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Katakan Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sambil mengangkat kedua tangan, usulkan kasih-Mu. Kasih-Mu Saya undang dengan hormat Bapak-Bapak. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan. Sekali lagi serukan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Katakan pengorbanan
bersyukur untuk semua yang sudah Engkau berikan, Engkau sediakan, dan Engkau kerjakan bagi kami. Semuanya sempurna ya Tuhan. Tidak ada satu yang kurang untuk kami dapat menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Untuk kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana-Mu. Dan kami mau ya Tuhan, menjalani hidup kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu dapat hidup menurut kehendak rencana-Mu. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Supaya kami semakin memahami, mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan bagaimana kami harus hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudari. Hari ini saya sangat exciting dan juga kita sudah sama-sama mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan saya sangat senang karena ya dari awal saya perhatikan pemain musik, singer, WL itu semua asli jemaat kita. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Ya, jadi kita menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Oke, kita akan buka firman Tuhan. Ya, saya agak percepat khotbahnya karena saya nanti ada sharing yang cukup panjang yang membuat saya juga exciting untuk menyampaikannya. Tidak kalah dengan saya bergairah untuk menyampaikan firman Tuhan. Bulan lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema resistensi atau ketahanan rohani. Dan bulan sebelumnya saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema konsistensi atau stabilitas kerohanian. Dan itu menjadi satu urutan, satu rangkaian untuk kita bisa bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan lanjutannya ya, dengan tema peningkatan rohani atau bahasa kerennya persistensi spiritual. Jadi setelah kita stabil, konsisten, maka kita akan resisten, dan setelah itu kita akan menjadi persisten, yaitu ada peningkatan. Dalam hal ini saya akan bicara mengenai kerohanian. Kita buka firman Tuhannya dari 2 Petrus 1, ya, 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca firman Tuhannya, kita bergantian karena cukup panjang, jadi saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan selanjutnya. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari. Nah, judul perikop kita adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Ayat ketiga kita lanjutkan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi latar belakang dari tulisan Rasul Petrus ini adalah adanya guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Ya, berbagai-bagai macam ajaran itu dari sejak zaman Rasul-Rasul sudah banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar, bahkan cenderung sesat dan benar-benar sesat. Jadi ada pengajaran yang tidak benar itu artinya kurang tepat, ya belum sesat sih, tapi kurang tepat. Lalu ada pengajaran yang cenderung sesat, dan ada pengajaran yang benar-benar sesat. Gitu. Ya, mulai dari mencampurkan ajaran Taurat pada kekristenan, mulai mencampurkan ajaran berhala-berhala kepada kekristenan, dan juga mengajarkan mengenai hal yang tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam penyembahan berhala, tapi menambahkan seolah-olah ajaran Yesus itu kurang. Lalu ditambah-tambahkan. Bahkan ada pengajaran waktu itu yang dari zaman dulu sudah ada yang namanya hyper grace di situ. Sehingga Rasul Petrus perlu menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di berbagai tempat supaya mereka fokus kepada ajaran Kristus yang benar, yaitu ajaran rasul-rasul yang adalah saksi mata dari ketika Yesus mengajar kepada semua jemaat. Jangan berdasarkan kepada ajaran orang-orang lain, guru-guru palsu yang bukan saksi dari pengajaran Kristus sendiri. Makanya heran kalau hari ini ya ada pengkhotbah, pengajar yang mengatakan bahwa ajaran saya ini fresh. Belum pernah diajarkan sebelumnya. Wah, itu ngaco tuh. Kenapa? Karena ajaran kita yang sekarang ini itu mengikuti bapak-bapak gereja, mengikuti murid-murid para rasul, mengikuti rasul-rasul, mengikuti Tuhan Yesus. Artinya apa? Perjalanannya panjang. Dan kalau ada hari ini orang mengajarkan ajaran ini fresh, baru, belum pernah diajarkan, dasarnya apa? Hati-hati. Dan juga pada waktu itu Rasul Petrus memberikan penguatan kepada semua jemaat. Kenapa? Karena adanya tekanan, karena adanya aniaya, adanya penindasan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi ada dua nih hal yang dihadapi orang Kristen pada waktu itu. Yaitu pengajaran yang gak benar dan juga mereka dikejar-kejar. Baik oleh orang Yahudi sendiri maupun oleh orang-orang di luar Yahudi. Jadi Rasul Petrus memberikan penguatan kepada mereka. Dan penguatan itu bukan hanya untuk mereka tetap percaya kepada Injil. Bukan hanya mereka tetap beriman kepada Kristus. Tapi apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus? Ya tentunya ini dari Roh Kudus ya, dari Tuhan ya. Yaitu apa? Untuk jemaat tidak menjadi takut
tidak menjadi mundur, tetapi tetap berbuat baik, tetapi tetap menjadi saksi bagi orang banyak. Wih, itu hanya orang nekat yang bisa menjalankan itu. Berani mati. Jadi orang Kristen itu tidak gampang. Bukan hanya kita menghindar, tapi kita harus masuk. Kita harus menghadapi semua itu. Dengan apa? Dengan tetap menjadi orang Kristen yang benar. Sepertinya kalau dulu saya zaman masih sales ya, itu orang toko sering bilang bocengli gitu. Ya. Jadi sepertinya nggak fair gitu loh. Sementara kita ditekan, kita diintimidasi, sementara ada godaan, ada tawaran yang lebih menarik, tapi kita tetap harus ada di tengah-tengah untuk tetap melakukan firman Tuhan. Yaitu apa? Menjadi saleh. Nah, hidup saleh atau hidup saleh itu adalah berusaha untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Jadi saleh itu artinya berusaha untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dikatakan orang saleh adalah orang yang selalu berusaha untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Belum benar loh, tapi masih terus berusaha untuk hidup benar. Itu orang saleh. Itu adalah hal yang mutlak bagi semua orang Kristen. Pada masa itu dan masa sekarang. Sekalipun banyak orang Kristen sendiri orang Kristen sendiri yang diajarkan, diperintahkan untuk hidup saleh, tapi memiliki pemikiran bahwa hidup saleh itu adalah hal yang muluk. Hal yang gak mungkin, hal yang terlalu tinggi untuk dicapai, untuk dilakukan. Sehingga banyak orang Kristen berpikir apa? Ya sudahlah, kita biasa-biasa saja. Kita sedang-sedang saja seperti lagunya Fetty Vera. Gak jahat, tapi juga gak giat. Pokoknya kita biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Karena jadi orang saleh itu susah, sulit. Nah, dalam ayat 3 dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan sudah memberikan, mengaruniakan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu artinya itu semuanya. Tidak ada yang kurang. Sempurna. Sempurna. Itu gayanya siapa? Gaya pesulap tuh. Jadi sempurna. Tidak ada yang kurang. Lengkap. Utuh. Sudah Tuhan karuniakan kepada kita orang-orang beriman yang percaya dan menerima Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita saleh. Artinya kalau ada orang Kristen yang berpikir bahwa hidup saleh tidak mungkin. Hidup saleh adalah hal yang muluk. Hidup saleh adalah hal yang terlalu tinggi untuk dicapai. Orang itu, orang Kristen itu, dia menolak atau dia tidak sepakat atau mengingkari karunia Tuhan. Bahkan juga kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir bahwa menjadi saleh itu gak mungkin. Menjadi saleh terlalu berat. Menjadi saleh terlalu tinggi buat kita. Kan kita masih hidup di dunia Pak, kita masih napak di dunia. Kita gak melayang-layang. Ya memang. Karena kita masih hidup dalam daging bahkan. Aduh, saya sih pengennya begitu Pak. Tapi daging ini Pak. Dan susah untuk melawan daging ini Pak.
Firman Tuhan mengatakan, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu untuk kita hidup saleh. Ada yang kurang yang Tuhan lakukan buat kita? Ada yang kurang yang Tuhan siapkan, sediakan buat kita? Ada yang berani menuliskan, oh kurangnya ini Tuhan, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Lalu berdebat dengan Tuhan? Siapa kita? Dalam Roma, Paulus mengatakan, kita nggak bisa berkata, Tuhan tidak adil. Bodoh, kata Paulus, orang yang berpikiran demikian. Jadi, segala sesuatu sudah Tuhan berikan sempurna. Sejak dari zaman ketika ada di Taman Eden. Tuhan sudah siapkan semuanya. Manusia jatuh dalam dosa. Sekalipun diusir, tapi Tuhan tetap memperhatikan loh. Kita baca dalam Perjanjian Lama tuh. Bahkan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan memberikan tanah perjanjian. Tapi manusia tetap tidak mau hidup. Sampai akhirnya Tuhan sendiri datang ke dunia menjadi manusia. Sama seperti kita. Memberikan teladan bagaimana kita harus hidup. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Supaya barang siapa yang percaya dan menerima dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan setelah dia naik ke surga, Tuhan sendiri turun dengan Roh Kudus. Dengan pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Dan sampai hari ini Allah tetap menyertai kita. Lalu apa yang kurang? Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lalu bagaimana Pak caranya supaya saya bisa mengingkari dunia ini? Saya nggak mau mengingkari kasih karunia Tuhan, tapi saya mau mengingkari dunia ini. Jangan dibalik. Saya mengingkari kasih karunia Tuhan dan saya sepakat dengan dunia, itu salah. Harusnya kita sepakat dengan kasih karunia Tuhan, kita mengingkari dunia ini. Gimana caranya? Ini firman Tuhan mengatakan apa? Kita sudah beroleh janji. Janji itu nanti, belum sekarang. Itu apa? Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, keselamatan. Nah, supaya kita bisa mengingkari dunia ini, hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, ya, ini kan pikiran di otak, perasaan di hati, kehendak kan di perut, makan, minum dan segala macam kan. Pikiran perasaan kita itu, kehendak kita itu fokus kepada janji Tuhan. Pada janji Tuhan. Ketika saya menjanjikan pada anak saya, nak, yang kecil ya, kalau yang besar sih udah gak perlu janjiin lagi gitu kan. Gak perlu dikasih janji lagi, udah nagih gitu kan. Kalau kamu nanti begini begitu, kamu akan dapat ini. Dia kejar janji itu dengan apa? Dia berusaha memenuhi apa yang saya minta. Tapi saya tidak selalu memberikan janji. Kenapa? Gak usah saya janji, gak usah dia ulang tahun, gak usah dia dapat ini, saya tetap kasih pemberian. Tapi ketika saya janjikan, wow, dia akan kejar tuh. Dan dia menantikan sampai janji itu tercapai. Nah, kita demikian gak? Kita sudah dapat kasih karunia Tuhan, dipanggil, dipilih, dikasih anugerah, keselamatan, melalui kematian Kristus, pengampunan dosa, lalu kita dikasih janji oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan janji, gak mungkin diingkari. Gak mungkin janji Tuhan itu pepesan kosong. Banyak manusia berjanji tapi ingkar janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tidak. Tuhan yang berjanji, manusia yang mengingkari. Janji Tuhan tidak akan pernah ingkar. Nah, kita kejar gak janji Tuhan itu? Kalau kita kejar janji Tuhan, fokus hidup kita kepada janji Tuhan, kita tetap hidup normal di dunia ini, tetap hidup sebagai manusia layaknya gitu.
Tapi kita tidak fokus kepada dunia ini. Sehingga pada saatnya nanti, hari itu tiba, kedatangan Kristus kedua, atau Tuhan memanggil kita melalui kematian kita sudah siap. Sudah siap. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kebajikan ini artinya perbuatan baik. Orang beriman buktinya apa? Perbuatannya. Kan Yakobus mengatakan begini. Ada gak orang berkata gini? Padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Selesai. Orang beriman tapi tidak berbuat apa-apa. Orang tidak beriman tapi berbuat apa-apa. Mana yang benar nih? Orang beriman tapi gak berbuat baik. Orang tidak beriman, tidak percaya pada Kristus tapi berbuat baik. Mana yang benar? Gak ada yang benar. Yang benar adalah orang itu beriman kepada Kristus dan berbuat baik seperti Kristus. Itu yang benar. Maka Petrus mengatakan, tambahkan imanmu dengan kebajikan. Dengan perbuatan baik. Sehingga orang-orang melihat, oh iman kita, iman Kristiani. Dengan kita tunjukkan melalui perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bukan cara kita untuk masuk surga ya. Perbuatan baik itu akibat dari iman kita kepada Kristus. Jadi itu satu paket. Karena banyak agama tuh berusaha berbuat baik supaya masuk surga. Tapi kita berbuat baik oleh karena memang seharusnya demikian. Kepada pengetahuan. Pengetahuan apa sih? Ya pasti tentang firman Tuhan yang pertama kali. Lalu bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Kalau kita tidak pernah membaca, memahami firman Tuhan. Lalu kita berbuat baik dasarnya apa? Moral. It's okay. Tapi apa bedanya kita dengan orang dunia yang juga bisa berbuat baik? Bahkan kadangkala kita melihat orang dunia yang tidak percaya Kristus. Bahkan yang tidak punya agama lebih baik daripada orang Kristen. Jackie Chan agamanya apa ya? Kemudian siapa lagi tuh? Chow Yun Fat. Ya. Itu, waduh, tokoh-tokoh yang saya gemari dulu tuh. Ya, Drunken Master ya kan. Gods of Gambler ya kan. Film-filmnya dulu saya tonton tuh. Prison on Fire. Saya nonton tuh film mereka semua tuh. Tapi masa tua mereka menyerahkan sebagian besar dari harta mereka untuk sosial. Triliunan uangnya. Triliunan. Bukan lagi jutaan, bukan lagi miliar. Tapi triliunan. Mereka serahkan begitu aja untuk sosial. Karena mereka merasa sudah cukup dengan ya sebagian kecil dari harta mereka. Dan mereka gak pengen apa-apa lagi. Ya Pak, kan saya bukan kayak Jackie Chan Pak, yang masa mudanya sudah wah, sehingga masa tuanya ya sudah. Tapi mereka bukan orang percaya loh. Kalau kita memberikan 1/10 aja dari harta kita, beratnya minta ampun. Apalagi yang lain, apalagi nyawa kita. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kuasai diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak ya keluar dari jalur kita. Terus ketekunan. Kepada penguasaan diri ketekunan. Tekun. Kemarin tuh. Stabil. Konsisten. Setiap hari melakukan. Setiap hari baca firman, setiap hari berdoa, setiap hari merenungkan, mempelajari firman Tuhan, setiap hari berbuat baik. Setelah tekun dan kepada keturunan kesalehan. Akhirnya kita bisa
menjadi orang saleh yang terus berusaha untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kita nggak akan bisa mengasihi saudara-saudara kita kalau kita belum menjadi orang saleh. Percaya deh. Pak, saya bisa, Pak. Buktinya saya akrab. Buktinya saya suka bercanda. Oh, kasih nggak sekedar itu doang. Tahu kasih yang paling tinggi yang firman Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan pada kita, apa? Kasih yang tertinggi itu. Mau menyerahkan hidup kita buat orang lain. Itu kasih yang paling besar. Dan kan hidup, uang kita, barang kita aja susah untuk kita berikan kepada orang lain. Waktu kita, perhatian kita, apalagi nyawa kita. Jadi kalau ada orang yang bilang mengasihi, tapi hidupnya gak saleh, itu kasihnya pura-pura. Paulus mengatakan dalam kitab Roma, kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura dalam perahu. Pura-pura dalam perahu. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ada apa-apa? Ya jadi pura-pura aja, kenapa? Dalam perahu, nggak tahu gitu. Padahal tahu sebetulnya. Lalu kemudian setelah kasih kepada saudara-saudara, ini saudara seiman ya. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan semuanya berjenjang loh, berjenjang. Gak langsung tuing, naik. Itu yang namanya bertumbuh. Dari biji, ya, itu sebagai benih iman ditanam. Minggu lalu Pak Daniel Amran sudah bicarakan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ini nih maksudnya. Semakin baik. Konsisten, melakukan, lalu kemudian resisten, bertahan dalam segala suasana, bertahan dalam semua musim, segala musim, dalam segala keadaan, lalu kemudian meningkat. Pada akhirnya kita semua akan menjadi orang saleh. Itu yang namanya bertumbuh. Suatu ketika teman saya cerita ya, dia habis mendaki gunung. Hal yang biasa Pak, mendaki gunung. Tapi gunungnya bukan gunung di Indonesia. Gunungnya di luar negeri dan gunung yang paling top yang orang mau naiki. Gunung apa? Everest. Ada mobil Ford Everest. Saya suka tuh mobil itu. Nah, teman saya ini cerita, dia naik gunung Everest. Wow. Saya sih kayaknya gak tertarik sih naik gunung Everest, naik gunung. Nah, jadi dia cerita, ya. Nah, kalau orang gunung Everest kan gunung tertinggi kan, ya. Dia harus latihan dulu tuh. Dia ya apa ya dibilangnya ya? Anggun bukan ya? Bukan anggota gunung ya, anak gunung lah pokoknya gitu ya. Jadi kan orang kan biasanya kan dari ya naik bukit, lalu gunung yang rendah, gunung yang sedang, gunung yang tinggi, baru naik ke Everest puncaknya gitu kan. Kita mah jangankan ke Everest, naik tangga aja 3 lantai aja pada males ya. Saya sarankan tuh kalau naik ke lantai 2 pakai tangga aja lah. Kalau yang masih muda-muda naik lantai 3 pakai tangga aja. Supaya kita memelihara lift kita lebih tahan lama gitu ya. Ini naik tangga ketiga aja males apalagi naik gunung Everest gitu kan. Nah, jadi orang itu nggak langsung. Dia ya setahap demi setahap. Dan ketika dia sampai, dia mendaki gunung Everest, dia cerita begini. Ada 2 makna yang dia dapatkan ketika dia naik gunung itu. Yang pertama apa? Dia bilang, aduh itu capek, hampir menyerah, naik lagi. Istirahat, hampir menyerah, naik lagi. Istirahat, hampir menyerah, naik lagi. Karena bukan hanya tinggi, tapi udaranya semakin tipis, semakin dingin, semakin susah bernafas. Tapi ketika sampai ke atas, dia bilang lihat ke bawah itu. Makna yang dia dapat 2.
Yang pertama gini, kalau orang naik gunung, sebetulnya dia bukan menaklukkan gunung itu. Tapi apa? Dia menaklukkan diri sendiri. Wih, saya dengar itu keren juga nih. Jadi kalau orang naik gunung, yang bikin puas itu bukan karena dia menaklukkan tingginya gunung itu. Tapi dia menaklukkan dirinya sendiri. Yaitu apa? Kedagingan dia yang mau menyerah. Mau menyerah karena capek. Nah kita dikit-dikit capek, dikit-dikit menyerah. Bagaimana kita mau menaklukkan 7 gunung, 7 spears yang jadikan sebuah program bagi gereja, terutama GBI. Menaklukkan 7 gunung. 1 gunung aja udah susah. Yang kedua apa? Ketika dia naik ke atas, dia melihat ke bawah. Wow, dia bilang, sepertinya ya saya bisa melihat perjalanan hidup saya tuh. Wah, saya dari bawah tuh. Dan dia merenungkan, oh saya dari bawah berjalan sampai ke atas. Dan sampai. Jadi kalau kita nih ya bertumbuh. Kita akan melihat, dulu saya orangnya begini loh. Ternyata sudah gak lagi nih. Sudah gak lagi. Akhirnya kita menemukan bahwa diri kita sudah berubah. Yang kedua seperti orang lari maraton. Maraton itu 42 km lebih. Itu lari maraton. Dan mereka yang lari maraton itu bukan orang yang cuman pengalamannya lari keliling komplek 2 kilo. Kayak Pak Amran. Tiap hari lari keliling komplek teman. Pak ikut maraton berani gak Pak? 42 kilo Pak. Waduh Pak, jangan 42 kilo. 10K aja susah Pak. Saya pernah tuh ikut waktu ya kita DM ya 5 kilo, 10 kilo kan. Ada waktunya ya waktu itu ya. Aduh saya aja yang dulu biasa olahraga. 5 kilo sih masih senyum-senyum. Begitu 10 kilo udah begini jalannya. Gimana 42 kilo? Dan orang itu bisa capai. Kenapa? Karena dia sudah melewati itu. 5 kilo, 10 kilo, bahkan 25 kilo. Akhirnya 42 kilo. Itu yang namanya persisten. Yaitu apa? Semakin meningkat. Kenapa? Karena konsisten. Konsisten menjalani. Lalu kemudian ada yang namanya resisten. Mau hujan, mau panas, mau apapun. Dia tetap latihan. Dia tetap jalanin semua itu. Sampai akhirnya apa? Dia meningkat, semakin meningkat. Akhirnya dia jadi juara. Jangankan jadi juara deh. Kalau saya ikut 42 kilo tuh lari tuh. Maraton. Saya gak perlu juara. Yang penting saya sampai aja. Dan gak pingsan gitu aja udah. Bisa sampai tapi digotong di situ kan. Nah, kapan-kapan kita adakan lari. Jangan lari dari tanggung jawab ya. Ada lagi begini. Saya kemarin barusan belajar lagi kan saya senang dunia binatang ya. Itu begini, seekor citah itu bisa berlari sampai 125 kilo. Paling cepat itu 125 kilo per jam. Rata-rata 110 km per jam. Itu citah. Dan dia tingkat keberhasilan dalam berburu mangsanya itu 60%. Jadi dari 10 dia kejar, cuma 6 yang dapat, yang 4 lolos. Kenapa? Karena sekalipun citah bisa berlari 125 kilometer per jam, itu biasanya citah mengejar impala, gazelle, ya, itu larinya 90 km per jam. Tapi citah hanya bisa berlari selama 3 menit. Setelah 3 menit dia harus stop, benar-benar stop. Dan dia langsung rebahan. Kenapa? Kalau dia nggak stop, jantungnya meledak. Karena tubuhnya semakin panas. Akhirnya tingkat keberhasilan cuma 60%. Singa itu larinya 50-60 km per jam. Ya, dia tingkat keberhasilannya 70%. Karena dia mengejar bukan impala, dia mengejar biasanya itu wild beast atau kerbau liar yang larinya nggak kenceng. Tapi itu pun tingkat keberhasilannya
cuman 70%. Tapi ada satu yang namanya anjing liar di Afrika. Itu tingkat keberhasilannya 80%, paling tinggi. Kenapa? Sekalipun larinya hanya 40 km per jam. Tapi dia bisa berlari berjam-jam mengejar mangsanya. Bahkan seekor impala yang larinya 90 km per jam bisa dia tangkap. Kenapa? Seharian dikejar tuh. Sampai impalanya harinya nyerah. Gua nyerah. Kecapean. Ini anjing terus lari. Dia bisa berlari terus sepanjang hari. Nah itulah gambaran. Kita semua harus konsisten. Kita harus persisten. Dan akhirnya kita akan menjadi konsisten, resisten, dan persisten. Saya juga berpikir begini, mana yang saya dapat. Iya ya, kita juga dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan kan gak langsung twing naik ke atas kan. Semua bertahap kan, kayak Cita tuh. Kalau orang yang pengen buru-buru naik ke atas, itu gak lama akan rebah deh. Gak kuat. Kenapa? Karena terburu-buru. Nah, semuanya harus melalui proses. Makanya konsisten itu perlu. Untuk kemudian kita menjadi resisten. Dan setelah itu kita harus persisten. Makanya begini, kita jadi orang Kristen bertanggung jawab kepada diri sendiri dulu. Untuk kita konsisten, resisten, dan persisten, bertumbuh. Lalu kita baru kepada keluarga kita. Pertumbuhan kita, kesalehan kita dirasakan oleh keluarga kita. Oleh orang-orang gereja. Setelah itu apa? Setelah itu kita keluar kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Seperti yang ditulis oleh Petrus di sini. Kasih akan saudara dan kasih akan semua orang. Akhirnya apa? Kita bisa bukan hanya hidup saleh, tapi menjadi saksi Kristus. Kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kebaikan kesalahan kita bisa dirasakan oleh keluarga kita, oleh saudara-saudara kita, oleh orang-orang di gereja, dan oleh orang-orang di luar sana. Baik di kantor maupun orang yang kita temui. Siapapun itu. Dan itu yang namanya bertumbuh. Peningkatan kerohanian harus disertai dengan peningkatan karakter atau kualitas hidup, komitmen dan integritas. Jadi juga jangan cuman giat dan rajin melayani, giat dan rajin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, tapi karakternya enggak giat juga bertumbuh. Ada orang yang kelihatannya rohani, tapi tidak bertumbuh. Jadi bertumbuh itu bukan hanya hal rohani, tapi juga karakter, kualitas hidup kita. Kita bisa saja semakin giat dan semakin maju dalam pekerjaan Tuhan. Rajin pelayanan, rajin ikut semua kegiatan. Bahkan juga kita punya jabatan semakin tinggi. Dari jemaat menjadi tim kerja. Dari tim kerja menjadi korbit, dari korbit menjadi kadif. Dari kadif mungkin jadi gembala. Di atas gembala apalagi tuh. Nah, tapi karakter gak bertumbuh. Itu juga salah. Ada satu statement ya, yang saya dapatkan dan saya sempurnakan. Begini statementnya. Karisma ya, atau wibawa, karisma dan karunia roh, karisma dan karunia roh dapat membawa kita naik ke atas. Tetapi ada kalanya turun lagi ketika karunia roh sedang tidak bekerja. Artinya apa? Ini orang kelihatannya wah sudah berbahasa roh, sudah punya karunia penglihatan, doain orang sembuh dan macam-macam. Tapi dia kelihatan rohani ketika karunia itu bekerja. Ketika dia tidak sedang doain orang, ketika dia tidak sedang di gereja, tidak sedang pelayanan, di luar sana, hidupnya kacau. Hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Makanya karunia roh bisa membawa kita naik ke atas. Tapi ada kalanya turun lagi.
Yang kedua, integritas dan buah roh. Integritas dan buah roh yang membawa kita naik dan tetap ada di atas. Gak turun-turun lagi. Jadi kalau hanya karisma dan karunia roh bisa membuat kita naik. Tapi ada kalanya kita bisa turun lagi. Jatuh bangun dalam dosa. Banyak contoh orang-orang yang punya karunia hebat. Tapi hidupnya masih bergelimang dengan dosa. Atau kembali lagi kepada dosanya. Ya, saya dulu ada beberapa hamba Tuhan yang saya sukai ya. Sukai dalam arti kata itu saya salut lah. Ada satu penulis buku, saya gak usah sebut namanya lah. Itu bukunya namanya Telinga yang Peka, Panggilan Tertinggi. Itu dari Amerika. Wah, dia berdoa bisa 5 jam sehari. Dia punya penglihatan, dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi pada harinya dia selingkuh, dia berzina lalu dia ceraiin istrinya. Istrinya namanya Melva. Tahu nggak siapa ya? Orang luar negeri sih. Akhirnya sekarang ya udah hidup dengan istri barunya. Lalu ada orang yang sudah menuliskan buku, wah dia masuk ke surga. Lalu ternyata LGBT. Dan baru-baru ini di Indonesia ada seorang hamba Tuhan yang wow karunianya hebat. Ternyata LGBT. Itu karunia roh bisa membawa kita naik. Tapi ada kalanya turun. Ketika karunia roh tidak bekerja. Tapi integritas dan buah roh membawa kita naik. Dan tetap ada di atas. Artinya apa? Semakin saleh, semakin kudus. Nah, karisma dan karunia roh serta integritas dan buah roh itu bisa membuat kita membawa orang lain naik ke atas. Jadi ada 3 ya. Karunia roh bisa membawa orang tuh kita naik ke atas. Tapi ada kalanya kita turun lagi. Kenapa? Karena karakter tidak berubah. Ketika karunia roh tidak bekerja, kita kembali lagi kepada manusia lama kita. Tapi yang namanya integritas dan buah roh itu membawa kita naik ke atas dan tidak turun lagi. Artinya apa? Kita tetap hidup sebagai orang benar, orang saleh, orang kudus. Tetapi karisma, karunia roh, integritas, dan buah roh itu membuat kita bisa membawa orang, mengajak orang untuk naik ke atas bersama dengan kita. Artinya apa? Artinya kita masih butuh yang namanya karunia roh untuk kita penginjilan, pelayanan. Tapi jangan lupa integritas dan buah roh. Kita pelayanan KKR kemana-mana, lalu orang melihat, waduh kok pendeta tadi yang khotbah minum bir ya. Terus, aduh goda-godain perempuan ya. Nah seperti itu. Aduh ngapain lagi lah segala macam gitu. Tapi ketika kita melayani dengan karunia roh dan dengan buah roh, dengan karisma dan dengan integritas, itu bisa membawa orang naik ke atas. Pertanyaannya adalah begini. Sekarang coba kita melihat pada diri kita sendiri. Kita menilai diri kita sendiri ini. Introspeksi. Apakah kita sudah mengalami kemajuan atau pertambahan kualitas dalam kerohanian kita dan karakter kita? Kita semakin bertambah nggak? Semakin bertambah nggak? Semakin bertumbuh nggak? Atau kita mengalami stagnan, tidak bertumbuh? Ya udah sampai di sini aja. Atau yang lebih buruk lagi, malahan kita mengalami kemunduran, yaitu kembali kepada manusia lama. Introspeksi diri kita saat ini. Kita semakin bertambah nggak? Semakin meningkat nggak kerohanian kita dan karakter kita? Semakin menjadi baik dan benar nggak? Semakin menjadi saleh nggak? Atau kita stuck, nggak bertumbuh lagi? Atau bahkan kita mundur? Atau jangan-jangan bukan mundur, memang kita dari dulu nggak maju-maju? Masih tetap dalam manusia lama. Itu yang harus kita pikirkan. Kesimpulan dari khotbah saya, setiap orang beriman yang percaya dan telah menerima Kristus atau menjadi Kristen,
telah ditentukan untuk hidup saleh. Ditentukan untuk hidup saleh. Artinya Tuhan menuntut kita untuk hidup saleh sebagai orang Kristen. Dan itu bukanlah hal yang mustahil, karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih oleh Allah. Setiap orang Kristen dipanggil dan dipilih bukan saja untuk hidup bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain, yakni keluarga, saudara seiman, bahkan orang-orang yang belum percaya dengan menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil. Bukan saja tidak berbuat dosa, tapi juga berbuat kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau nggak berbuat dosa, gampang. Apa? Kita mengurung diri di kamar. Kita bersemedi di hutan-hutan, di gunung-gunung. Itu pun juga masih bisa berdosa karena pikiran. Tapi Tuhan tidak hanya menuntut kita nggak berbuat dosa loh. Tapi berbuat kebaikan. Iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Yang ketiga, secara bertahap dan pasti, setiap orang Kristen akan terus bertumbuh dan semakin meningkat di dalam kerohanian dan karakternya. Seharusnya orang Kristen itu semakin meningkat, bertumbuh dalam kerohanian dan dalam karakternya. Sehingga akan semakin baik, semakin berkenan, dan pada akhirnya sempurna. Jadi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kalaupun kita belum sempurna ketika kita meninggal nanti, tapi kalau kita sudah hidup saleh, kita berkenan pada Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Dan hal ini adalah sangat mungkin. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan, mengaruniakan segala sesuatunya supaya setiap orang Kristen, orang percaya, orang beriman bisa hidup saleh. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, nggak ada yang kurang. Makanya jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan pernah berdebat kepada Allah, siapa kita? Tapi Tuhan sudah sediakan, tinggal kita mau atau tidak. Jadi bukan masalah bisa atau tidak bisa. Tapi masalahnya adalah mau atau tidak mau. Dimulai dari konsisten dalam hal kerohanian dan karakter akan membentuk resisten, daya tahan, daya juang, dan akan menjadikan kita meningkat atau persisten dalam hal kerohanian dan dalam hal kualitas hidup. Amin, Bapak Saudara. Dan itu harus. Karena firman Tuhan mengatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tidak bisa tawar-tawar lagi. Dan khotbah saya selesai sampai di sini. Cuman masih ada waktu. Saya akan sharing sesuatu yang membuat saya itu tambah exciting lagi. Tadi firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita hidup saleh. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita mengelola gereja kita sendiri. Dan selama 3 tahun saya mengelola gereja kita, gak ada kekurangan. Gak ada kekurangan. Apalagi saya akan percaya kalau kita mulai bulan ini kelola keuangan sendiri. Jadi semua perpuluhan, semua persembahan apapun masuknya ke rekening kita yang nanti akan ditayangkan. Satu pintu, gak usah buat rekening baru deh. Satu pintu aja kita rekening. Jadi kita kelola sendiri. Dan waduh, saya exciting banget. Saya merasa ya, ini satu pemulihan dari Tuhan buat gereja kita di tahun ini. Kenapa? Karena memang semestinya demikian. Semestinya sebuah gereja demikian. Saya sudah sebagai gembala, kita sebagai jemaat, kita mengelola segala sesuatunya secara mandiri. Dan satu hal yang saya dapatkan, kita semakin dipercaya oleh Tuhan. Artinya apa? Setelah kita stabil, konsisten, maka akan ada namanya persisten, peningkatan. Dan saya melihat, mempercayai ini satu tanda. Tahun depan kita sudah dalam era yang baru. Entah apa itu. Tapi dimulai dari sekarang. Sudah terjadi pemulihan. Dan ini pemulihan besar. Untuk kita ya hidup mandiri secara gerejawi. Dan keuangan kita selama ini juga sudah terbuka. Ada tim audit, ya, Sister Vena. Ada tim analisa, siswa WMP lagi, Bro WMP. Dan kalau ada yang mau tahu tentang keuangan, itu ruangan saya terbuka tuh. Kapan saja mau datang, ayo. Dan bukan hanya masalah keuangan, hal apapun kalau kita mau berdiskusi silahkan datang ke ruangan saya.
Setiap minggu itu yang namanya Theo, yang namanya Pin, yang namanya Daniel ya. Itu anak-anak kecil tuh di ruangan saya tuh mainin tuh. Ngumpet di kolong meja saya, naik meja saya. Saya nggak marah-marah. Jadi jangan cuma anak-anak yang datang ke ruang saya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau mau silakan. Datang untuk apa? Berdiskusi. Pokoknya kita terbuka. Dan ini suatu hal yang membuat saya itu exciting. Dan yakin percaya bahwa kita semakin dipercaya oleh Tuhan. Amin. Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan taburkan dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi benih yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga bukan hanya kami yang diberkati Tuhan. Bukan hanya kami yang merasakan kebaikan. Tapi juga orang lain. Keluarga kami, saudara-saudara kami di gereja, di komsel, dimanapun berada. Bahkan orang lain bisa merasakan pertumbuhan kerohanian dan karakter kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin maju, kami semakin bertumbuh, kami semakin meningkat. Menjadi lebih baik, lebih berkenan, dan pada akhirnya sempurna ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami menghidupi hidup yang saleh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami bersyukur, kami exciting bahwa pada bulan ini, mulai bulan ini Tuhan, Engkau mempercayakan kami untuk kami mengelola keuangan. Untuk kami mengelola segala sesuatunya di gereja yang Engkau percaya bagi kami ya Tuhan. Untuk kami mengerjakannya, mengelolanya Tuhan. Dan kami percaya ada penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau ya Tuhan. Untuk mengenang akan karya salib, akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa, berkati Tuhan. Sucikan, kuduskan. Supaya ketika kami memakan dan meminumnya, kami semakin dipersatukan dengan Engkau ya Tuhan. Kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan, dibenarkan, diperdamaikan dengan Engkau ya Tuhan. Dan bahkan kami dapat menjadi saksi dari kasih-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak, Ibu, Saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak, Ibu, Saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Berbuat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur kami. Kami puji dan sembah. Pengorbananmu Haleluya. Ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam pada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang sempurna, tidak ada yang kurang bagi kami Tuhan. Untuk kami dapat menjadi pengikut Engkau ya Tuhan. Untuk kami dapat hidup surut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Cukup bagi kami Tuhan, bahkan lebih dari cukup. Apa yang sudah Engkau kerjakan, Engkau perbuat, Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Untuk kami dapat hidup saleh surut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. kasih-Mu memulihkan hidup. Setiap gelas-gelas yang sudah dipakai boleh dikumpulkan kepada petugas-petugas yang bertugas. Tercurah bagiku pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna.
untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan dan ini adalah minggu pertama. Kita akan memberikan persembahan khusus hari ini yaitu persepuluhan dan ada persembahan diakonia pagi hari ini. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan-persembahan khusus itu, saudara bisa menaruh persembahan saudara di kotak yang ada di belakang saudara atau di tengah-tengah ruangan ini. Baik, puji nama Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan boleh bertumbuh berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami jadi berkat. Hidup kami semakin hari semakin meningkat. Menghasilkan buah-buah. Terus masuk ke dalam destininya Tuhan. Disempurnakan. Sama seperti Engkau sempurna. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lebih lagi Engkau mengurapi beliau. Menjadi saluran berkat. Terus membawa kami umat-umat-Mu Tuhan. Jemaat di tempat ini mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan hati kami. Biar yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi saudara, tebarkan jala. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Amin. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Katakan Pintu anugerahnya masih terbuka untuk tebarkan jalan angkat jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota. katakan pintu anugerahnya semua. Pintu anugerahnya masih terbuka untuk tebarkan jalan tangkap jiwa. Ku dapat mahkota. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan. Tebarkan jalan di kota tercinta. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saya menyambut mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Kalau ada boleh mengangkat tangan. Haleluya. Ada bagi saudara yang baru pertama kali hadir? Atau sudah lama nggak hadir, baru hadir pagi hari ini? Boleh angkat tangan.
Puji nama Tuhan. Kita terus jangkau jiwa. Amin. Kita terus lakukan setiap amanat agung di dalam setiap kehidupan kita. Baik jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman multimedia. Saya persilahkan waktu dan tempat. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksimas. Bersama saya Catherine, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Halim. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Persekutuan Kompi Komunitas Pria pada 8 Juni 2024 jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Antonius Nathan MTH dengan format mini seminar yang bertemakan Bapak Sepanjang Kehidupan Jilid 2. Mengajak seluruh pria GBI Sungai Yordan untuk hadir bersekutu dan berfellowship bersama. Informasi seputar Kompi dapat menghubungi Bapak Jimmy. Persekutuan Komunitas Wanita pada 8 Juni 2024 jam 10 pagi akan mengadakan pelatihan fisioterapi dengan pengajar Ibu Sekina Fatia Finandita STRK. Mengajak seluruh wanita GBI Sungai Yordan untuk hadir bersekutu dan berfellowship bersama. Info seputar Komunita dapat menghubungi Ibu Bunga. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Juni 2024 jam 7 malam via Zoom dengan tema Yohanes 14 dan pengajar Bapak PDP Adrianko MTH. Info seputar pendalaman Alkitab dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Program yang bagus, misalnya untuk para pria, Bapak Sepanjang Kehidupan. Itu bisa diadakan taruh kata Jumat malam sampai Sabtu sepanjang hari, dan itu akan membuat banyak pria bangkit menjadi ayah yang bertanggung jawab. Shalom Komunita, tanggal 8 Juni nanti Komunita akan mengadakan mini seminar tentang fisioterapi disertai dengan praktek. Akan ada juga pemeriksaan gula darah dan tensi darah. Untuk pemeriksaan ini akan dikenakan biaya, tapi nggak mahal. Tersedia juga jus sehat gratis untuk semua teman-teman Komunita yang hadir. Yuk kita sama-sama hadir tanggal 8 Juni nanti. See you! Shalom Om dan Tante semua, aku mau kasih informasi baru nih untuk program Orang Tua Asuh GBI Sungai Yordan sedang membuka pendaftaran bagi calon anak asuh baru tahun ajaran 2024-2025 dari tingkat SD sampai SMU ya, dan dari sekolah swasta. Ada pula persyaratannya, yaitu yang pertama jemaat tertanam GBI Sungai Yordan Roksimas dan Depok. Yang kedua, orang tua dan calon anak asuh aktif dalam beribadah, kegiatan gereja maupun komsel gereja. Dan yang ketiga, mengisi formulir pendaftarannya disertai dengan fotokopi rapot terakhirnya ya. Dan yang terakhir yaitu bersedia untuk mentaati peraturan dari orang tua asuh. Mulai tahun 2024 kami tidak menerima calon anak asuh dari sekolah negeri. Dan untuk pendaftarannya akan dibuka dimulai dari tanggal 2 Juni 2024 sampai 30 Juni 2024. Untuk interview orang tua dan calon anak asuhnya akan dilaksanakan pada 7 Juli 2024. Pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2024. Untuk formulir pendaftarannya bisa menghubungi PIC Kota atau Ibu Julia untuk Kota Daerah Jakarta dan Ibu Ika untuk Kota Daerah Depok. Terima kasih ya sudah mendengarkan informasi dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa daftar ya. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, saya juga mengumumkan bahwa hari ini kita ada bazar di bawah yang dilakukan oleh pembina guru-guru sekolah minggu dari
rekan-rekan kita dari Depok. Dan mereka mau membuat satu acara ibadah dan mereka sedang mengumpulkan dana bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberkati. Saudara bisa membeli produk-produk yang mereka jual di bawah. Dan juga di tempat parkir kita seperti biasa ada UMKM. Saudara bisa berfellowship pria di sana. Nah ini makanan yang dijual ya. Ada dimsum, ada salad, buah dan sebagainya. Dan kita sama-sama mau berfellowship. Sekali lagi rekan-rekan pria selama 3 bulan mulai dari bulan kemarin sampai 2 bulan ke depan Bapak Gembala kita sedang memfokuskan para pria, para lelaki, para bapak-bapak ini BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Jadi sekali lagi saya mengundang teman-teman pria, bapak-bapak semua untuk hadir dan ini keren banget. Yang kemarin saya sudah datang dan saya merasa diberkati banget. Dan kini harus kita bagikan kepada teman-teman pria. Juga dengan ibadah wanita tanggal 8 Juni nanti datang. Yang mau cek kolesterol, asam urat, fisioterapi silakan semuanya lengkap. Amin. Tuhan berkati kita semua, mari saya undang semua bangkit berdiri. Sebentar kita akan berdoa bagi anak-anak kita sekolah minggu. Saya undang anak-anak sekolah minggu, para pembina untuk memasuki ruangan. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat kedua tangan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yuk sekali lagi semua angkat kedua tanganmu serukan. Bagi Dia, bagi Dia segala. Dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapak Ibu Saudari, mari kita arahkan tangan kita kepada generasi muda di gereja kita. Kita berdoa bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada generasi muda, baik anak-anak sekolah minggu dan juga teens di gereja kami ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah sedari kecil mereka sudah memiliki pengertian, pemahaman yang benar akan Tuhan. Mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan juga hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka mengalami pertumbuhan, baik secara rohani dan juga secara jasmani dan karakter mereka ya Tuhan. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, mereka semakin meningkat di dalam kerohanian mereka, di dalam fisik mereka dan juga di dalam karakter mereka. Kami juga berdoa bagi sekolah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka Tuhan. Berikan kepintaran, kecerdasan Tuhan. Mereka dalam belajar ya Tuhan, sehingga kelak mereka memiliki masa depan yang cerah, yang gelang gemilang ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga orang tua mereka Tuhan, berikan kemampuan, kecakapan untuk mendidik dan mengajar mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan cukupkan berkat-berkat-Mu Tuhan melalui orang tua mereka Tuhan, untuk segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.